Langsung sapa anggota Majelis Tarjih dan Tajwid PP Muhammadiyah, Profesor Tono. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Suaranya belum keluar ya, Audionya Prof, ya? mungkin, Prof, kalau bisa dibantu cek. Mohon izin, Prof. Di mute. Sebentar, Oke. udah nyala ini. Sebentar Sudah, Sudah Prof. terdengar, Prof. Sudah ya. Baik. Sudah. Sehat, Prof Tono ya? Ya, alhamdulillah. Ya, Prof, ini kan selalu menjadi pertanyaan yang mungkin yang selalu ramai diperbincangkan masyarakat, terutama di kalangan netizen, selalu menjadi perbedaan kenapa Muhammadiyah lebih mudah menentukan satu Ramadan gitu ya, penetapan awal-awal bulan mulai dari 1 Muharram, 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah kan sudah langsung ada maklumatnya yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Kan tentu saja ada perhitungannya yang digunakan oleh Muhammadiyah. Nah, kalau kita melihat ini, Prof, wujudul hilal itu kan bukan sekedar angka, tapi kepastian hukum. Bisa dijelaskan sederhana, Prof, mengapa posisi hilal yang mungkin masih sangat rendah, seperti yang terjadi pada saat ini, kalau di Muhammadiyah sudah menyebutnya pergantian 1 Ramadan itu jatuhnya pada hari Rabu 18 Februari, Prof. Baik. Ya, karena pada prinsipnya sebetulnya ijtima itu adalah mengakhiri siklus sinodis bulan. Ya. Siklus sinodis perjalanan bulan ya. Jadi pada saat 1 detik pun setelah ijtima, 1 detik setelah ijtima hilal itu sudah terbentuk. Jadi tidak usah 1 menit, 1 detik pun sudah terbentuk. Bagaimana berapa besarannya anunya? Jadi gini, gampangnya itu begini. Ini kok ada surat tangting gitu ya? Nggak apa-apa ini ada suara gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Prof. Masih jelas terdengar, Prof. Jadi gini. Berapa besarannya itu, besaran pertumbuhan hilal itu, gampangnya ngitungnya begini. Pada hari ke-15 itu terjadi 100%. Ya, 100%. Kalau 100% itu dibagi 15 hari, karena hari ke-15 kan, kemudian dibagi 24 jam, itu dapatnya adalah 0,3% per jam. Jadi pertumbuhan hilal itu 1 jamnya itu 0,3%. Oke. Ya. Nah, kalau pada saat ijtima itu penyinarannya 0, betul-betul 0. 1 jam kemudian 0,3%. 2 jam kedua 0,6%. Itu anunya, itu secara teoritis tapi tidak linier. Masalahnya tidak linier ya. Tapi intinya adalah 1 detik setelah ijtima itu hilal sudah terbentuk. Oke, itu prinsipnya. Karena tidak mungkin balik lagi dong, masa setelah ijtima kemudian balik lagi ke urjunil qadim. Itu tidak nalar, tidak masuk nalar. Nah, sekarang kita lihat di New Zealand itu ijtima terjadi pada pukul 1 pagi ya. Nanti malam ini pukul 1 pagi. Nah, subuhnya di New Zealand itu 4 jam kemudian, katakanlah pukul 5. Ya. Jadi setiap jamnya hilal itu sudah bertambah besar. Tadi kira-kira 0,3% per jamnya. Per jam, ya, oke. Ya enggak. Jadi pada subuh hari di New Zealand itu hilal itu sudah besar pada subuh itu. Tapi dia memang tidak kelihatan, tidak mungkin kelihatan karena di bawah ufuk kan. Ya, betul. Nah, jadi menurut pandangan Muhammadiyah, karena kita prinsipnya global adalah New Zealand itu sudah harus puasa saat masuk 1 Ramadan. Oke. Nah, subuhnya Indonesia itu kan 6 jam setelah kira-kira lah 6 jam setelah subuhnya New Zealand. Ditambah lagi 6 jam kan. Tadi jadi sudah dari ijtima tambah 4 jam ke subuhnya New Zealand. Kemudian ke Jakarta ya tambah lagi 6 jam lagi kan gitu. Tambah 6 jam. Jadi sudah 10 jam sejak ijtima.
Iya kan, Ya. 10 jam bisa istimewa. Jadi bertambah besar lagi sampai di Indonesia. Jadi di Indonesia pada saat subuh itu saya angkanya sudah ada di sini. Jadi misalnya pada eh, saat subuh di Indonesia itu ketebalan hilalnya sudah tadi ya saat subuh di Gisborne itu ketebalan hilal itu sudah 0,05%. Ya kan? Karena 4 jam setelah ijtima. Kemudian bergerak lagi 6 jam sampailah subuh di Indonesia. Katakanlah Jakarta, referensinya Jakarta aja. Itu sudah 0,16%. 0,16%. Bahwa tidak kelihatan? Iya. Tidak kelihatan karena di bawah ufuk kan. Betul. Tapi itulah hilal. Jadi Itulah tidak tampak bukan berarti tidak ada gitu ya, Prof ya? Iya, bukan berarti tidak ada. Jadi ini yang dipahami Muhammadiyah. Jadi yang namanya melihat itu bukan satu syarat. Bukan satu syarat. Karena sumu liru'yatihi fa'aftiru liru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal dan iftarlah karena melihat hilal. Itu pandangan kami adalah melihat dengan pengetahuan. Nah, melihat bukan dengan mata. Itulah sebabnya kami bereferensinya pada Al-Quran langsung. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu Muhammad melihat bagaimana Tuhanmu menghancurkan tentara bergajah? Masa melihat di situ? Tidak mungkin, karena itu menceritakan ketika Nabi Muhammad lahir, jadi beberapa puluh tahun yang lalu kan. Baik. Jadi alam taronya di situ pasti ro'anya itu bukan ro'a melihat, tapi memahami. Baik. Banyak lagi ayat seperti itu. Wa taros syamsa idza tala'at tazawaru an kahfi dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali. Tidakkah kamu melihat matahari ketika dia terbit miringnya ke arah kanan, ketika dia tenggelam miringnya ke arah kiri. Itu kan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi surat Kahf ayat ke-17. Jadi wataros syamsyanya di situ bukan melihat pasti, karena itu peristiwanya sudah ratusan tahun kok. Betul. Iya enggak? Ya. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa itu bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan pengetahuan. Pengetahuan. Betul. Nah, saya sudah menginventarisir 75% kata ro'a itu berarti memahami, bukan melihat. 75% itu memahami. Itu. Jadi itulah sebabnya kami ya sudah berkeyakinan bahwa, dan setelah akhirnya kita buktikan bahwa memang kalender Islam itu harus global. Ya. Kalau kita memang mengacu kepada kalender global, Prof. Tono, tapi kan masih banyak orang yang masih berpikiran mazhab yang dianut oleh masing-masing atau keyakinan masih setiap orang itu kan berbeda-beda. Artinya tidak bisa kita paksakan. Kalau mengarah ke arah global seperti kita menggunakan kalender Masehi, artinya kan kita memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, artinya, Prof. Iya, ya tidak memaksa dong. Kita tidak memaksa, kita memberi pemahaman. Seperti para kiai itu, Anda jangan korupsi. Karena nanti ada hukum di neraka kan gitu. Itu kan hanya memperingatkan. Yang berhak menghukumnya itu nanti polisi kan gitu. Jadi kita tidak memaksa, kita memberi pemahaman seperti para kiai itu memberi pemahaman bahwa nanti ada neraka, ada surga kan gitu. Nah, kami juga seperti itu sikap kami, memberi peringatan bahwa itu karena kalau Anda kalau anunya adalah lokal, referensinya lokal, pada 17 Februari pukul maghrib di sana di Seattle ya, di Amerika Serikat, itu ketinggian hilalnya sudah besar, sudah tinggi. Sudah tinggi, kira-kira sudah ketinggiannya 4 derajat 23 menit.
kemudian elongasinya 6 derajat 7 menit. Ya. Itu udah saya hitung ya. Jadi di sana pasti 18 Februari sudah masuk puasa dong. Ya, betul. Masa orang di sebelah barat berpuasa tanggal 18 Februari, kita malah di timur, yang di timur jadi 19 Februari karena istiqmal. Kan nggak masuk akal itu. Betul nggak? Betul. Kita tuh seharusnya beribadahnya selalu di mukanya orang Amerika, karena kita di timur. Karena perjalanan bulan dan matahari itu dari timur ke arah barat. Itu. Jadi ini pasti anomali. Kalau kita tiba-tiba selama bulan Ramadan ini, semua ibadah kita orang Islam di timur malah terlambat daripada orang di Amerika. Itu juga harus dipikirkan kan gitu. Nah, itulah sekali lagi kami hanya mengingatkan. Tidak ada memaksa di situ, tidak ada kata-kata memaksa. Kita hanya mengingatkan. Anda bagaimana mungkin orang Islam di timur tapi sholat subuhnya, sholat duhurnya, sholat semua ibadah mahdohnya selama bulan Ramadan ini jadi sekitar 12 jam di belakang orang Amerika. Padahal seharusnya terlalu 12 di depan orang Amerika. Itu silakan dipikirkan kan gitu. Nah, oke. Kalau kita melihat seperti tadi juga Prof juga menyinggung kampanye kalender Islam global ya. Betul, ya. Global Islamic Calendar itu yang artinya kita bisa menggunakan. Apakah penetapan 1 Ramadan yang jatuh pada Rabu besok tanggal 18 Februari yang untuk di Indonesia itu sudah sinkron dengan kriteria KIG, Kalender Islam Global yang disepakati di Kongres Turki, Prof? Iya, sudah. Meskipun memang ada beberapa kriteria yang sedang kita usulkan untuk diperbaiki ya. Tapi ini sudah cocok dengan apa yang dianukan dengan kalender Islam global. Jadi itulah sebabnya misalnya dengan Fiqh Council of North America ini sama kan mereka. Jadi meskipun memang kita dalam hal ini Muhammadiyah sedang memikirkan untuk memberikan sedikit koreksi lah gitu. Ya. Koreksi yang kita, jadi syarat utamanya itu adalah kriteria utamanya itu adalah asal ijtima terjadi sebelum subuh di New Zealand, bagian paling timur di New Zealand. Kalau kotanya itu ada kota Gisborne, udah itu syarat yang utama aja, ada itu aja. Kalau itu terjadi sebelum subuh, itu sudah masuk persyaratan kalender Islam global, masuk awal bulan kalender Islam global. Nah, ada kriteria tambahan bahwa nanti di Barat itu harus ada imkan ru'yat 58. Menurut saya itu tidak perlu. Tapi tentu saja ini baru akan kita usulkan. Ya, baru akan diusulkan. Baru akan kita usulkan. Prof, kalau terjadi ternyata ada perbedaan gitu ya, mana yang akan lebih diprioritaskan? Kriteria lokal wujudul hilal atau kesepakatan global nantinya, Prof? Ya, kalau kami kan sudah berpindah ke kriteria global kan. Kriteria global. Nah, ini kan perbaikan dari ijtihad Muhammadiyah. Ya. Jadi memang kita sudah resmi kami menganukan kriteria global itu, dan tidak mungkin kita balik lagi ke wujudul hilal, tidak mungkin. Ini juga banyak juga yang memunculkan pertanyaan di publik nih, Prof Tono ya. Kan banyak sekali aplikasi astronomi yang memberikan hasilnya yang berbeda-beda, terutama dalam hal tampaknya hilal atau tidak. Nah, kalau yang digunakan, standar yang digunakan oleh Majelis Tarjih itu dalam memastikan hilal itu benar-benar sudah wujud secara hakiki, itu bagaimana hitungannya, Prof? Apakah memang ada aplikasi yang digunakan atau seperti apa, Prof Tono? Oh iya, iya dong. Dan saya bukan saja begini ya, itu ada tim yang sudah melakukan codingnya ya, itu sudah ada di websitenya Muhammadiyah. Dan saya melakukan coding sendiri. Saya melakukan coding sendiri. Saya melakukan coding itu dalam 2 platform. Pertama dalam platform Python, hasilnya sama.
Kemudian saya melakukan coding lagi dalam platform Octave. Octave itu seperti MATLAB lah, dengan MATLAB. Jadi bahasa programannya kan lain, library yang digunakan kan lain, tapi hasilnya persis sama. Jadi dalam hal ini tim Muhammadiyah sudah melakukannya dengan mengcoding sendiri. Kemudian saya pribadi melakukan coding dengan dua platform kan. Hasilnya sama ketiga itu. Artinya secara independen sudah dilakukan dengan melakukan seperti verifikasi lah gitu ya. Iya, betul. Kita melakukan verifikasinya dengan beberapa tahap dan itu hasilnya sama. Ya. Ya, kalau ini ini kita lebih kepada memberikan pemahaman moderasi sih sebenarnya, Prof, untuk masyarakat kita, untuk kepada publik kita yang sering terbelah-belah karena perbedaan mazhab, perbedaan keyakinan dalam menjalankan ibadah puasa, terutama penetapan 1 Ramadan. Muhammadiyah telah menetapkan dari maklumatnya yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Kemudian kan yang dari pemerintah sedang menunggu hasil penetapan sidang isbat yang saat ini sedang berlangsung di Hotel Borobudur di Kementerian Agama. Nah, sebenarnya bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan-perbedaan ini, Prof. Tono? Iya, tentu saja kita saling menghormati aja. Menurut saya itu kami juga kami tetap menghormati apa yang diyakini oleh saudara-saudara kami gitu ya. Yang tadi saya kemukakan itu adalah dalam rangka untuk seandainya ada orang bertanya mengapa sih kok kami sampai yakin bahwa tanggal 18 Februari itu sudah puasa, itu alasannya gitu loh maksud saya. Tapi bukan berarti bahwa kami ingin memaksakan pada orang lain untuk beradu seperti kami, tidak. Itu adalah saya dalam rangka menjelaskan pada umat bahwa kami bukan melakukannya dengan sembarangan loh, tapi punya suatu suatu dasar saintifik yang teruji gitu. Kira-kira begitu maksud saya. Jadi saya tentu saja kita sebaiknya saling menghormati aja. Saling menghormati, tidak usah salah menyalahkan kan gitu. Iya. Jadi kalau alasan tadi yang saya berikan itu dalam rangka untuk kalau misalnya ada orang yang menuduh kami bahwa apa sih alasan Anda sampai yakin bahwa tanggal 18 Februari sudah 1 Ramadan, sudah mulai berpuasa, ya karena itu tadi yang saya jelaskan. Artinya ini kan bukan karena ada juga sedikit selentingan Muhammadiyah agak menentang ulul amri katanya pemerintah gitu, Bro. Kalau seandainya terlihat berbeda. Enggak, karena ya kalau kami ya sebagai warga Muhammadiyah, ulul amri kami ya Majelis Tarjih dan kemudian PP Muhammadiyah kan. PP Muhammadiyah. Iya dong. Iya, apa? Karena ini kan dalam urusan ibadah yang punya keyakinan kan menyangkut kalau dalam hal ini sebetulnya kan katakanlah Kemenag dalam hal ini itu kan sebagai otoritas politik. Ya kan otoritas politik, tapi bukan otoritas keagamaan bagi kami kan gitu. Kalau otoritas dalam masalah ibadah ya bagi kami adalah PP Muhammadiyah kan gitu. Kalau dari coding, ini balik ke coding yang Prof. Tono sudah siapkan, pernah lakukan secara independen juga selain yang dilakukan oleh teman-teman di ahli falak yang di Majelis Tarjih juga ya. Apakah potensi 1 Syawal nanti juga akan berbeda seperti 1 Ramadan dalam perhitungan penglihatan Prof. Tono? Iya, begini. Tergantung sebetulnya, maksudnya perbedaan dengan siapa? Perbedaan harinya, Prof. Karena kan dengan siapa? Dengan pemerintah. Karena kriteria kan, kalau pemerintah kan menggunakan kriteria Mabibs yang ketinggian hilal 3 derajat. Itu begini, agak lebih tidak se-ekstrim sekarang. Tidak se-ekstrim Ramadan ini. Karena di Syawal itu nanti di daerah Banda Aceh pada 19 Maret 2026 itu
ketinggian hilalnya di atas 3 derajat, Mhm. tapi elongasinya 5, sekian derajat. Jadi kurang dari 6,4 derajat. Oh, kurang dari Sebelum- 6,4 ya. Ya. Nah, jadi, kalau Kemenag konsisten dengan Kriteria Mabim tadi, ketinggian 3 kriteria derajat Mabim, dan elongasi tentunya akan istimewa 6,4. lagi. Akan istimewa lagi kan gitu. Ya. Karena elongasinya masih kurang. Ya. Nah, mohon maaf, kalau saya ini kan saya mau buka filenya ya. Ya. Kalau ini mengganggu nggak? Tidak, aman. Nggak ya? Nggak mengganggu. Enggak, kamu Enggak, Prof. Sebentar saya buka sebentar aja. Ya, silakan, Prof. Supaya angkanya saya bisa ini. Lebih ya, pasti. Iya. Nah, itu sebentar. Nah, pada 20 Maret 2026 nanti, Ya. sebentar, sorry. Nah, pada 19 Maret 2026 nanti, itu ketinggian di Jakarta hanya kurang dari 2 derajat, 1 derajat 54 menit. Elongasinya 5 derajat 10 menit. Itu di Jakarta ya, di Jakarta. Nah, itu di Banda Aceh, kalau tidak salah karena saya tidak punya datanya di sini ya, di saya. Kalau tidak salah ketinggiannya sudah 3 derajat, lebih malah, tapi elongasinya masih belum mencapai 6,4 derajat. Ya, pada 19 Maret 2026 nanti. Syawal ya. Nah, kalau Kemendag konsisten dengan kriteria Mabim, tentunya Kemenag akan istimewa lagi. Jadi 1 Syawalnya adalah 21 Maret. Ya toh? Kalau Muhammadiyah sudah jelas 20 Maret. 20 Maret, betul. 20 Maret ya. Nah, persoalannya sudah kira-kira 2 tahun yang lalu, ini mirip seperti ini terjadi. Di Aceh itu elongasinya kurang juga dari 6,4 derajat. Tapi kemudian Kemenag menetapkan pada saat itu hilal terlihat, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, kemudian bersama-sama. Jadi intinya ya, kalau saya tergantung dengan apakah konsisten, Kemendag akan konsisten dengan kriteria Mabim yang sudah ditetapkan. Kalau konsisten berarti berbeda. Tapi kalau misalnya tidak konsisten seperti yang terjadi 2 tahun yang lalu, ya berarti akan bersama-sama pada tanggal 20 Maret 2026 itu. Oke. Itu saya. Baik. Tapi kalau Muhammadiyah sudah jelas lah, sudah pasti 20 Maret 2026. Baik, kalau gitu, Prof. Tono, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Sehat dan sama-sama. sukses selalu, Prof. Tono. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kita sama-sama wabarakatuh. menjalankan tarawih malam ini, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Selamat ibadah Ya, terima puasa kasih. ya, Prof ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.